Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan secara khusus membacakan kisah-kisah misteri bersambung. Dan pada pagi ini ada sebuah cerita dari Mas Pudak Brahma yang berjudul Di Antara Dendam. Cerita ini merupakan chapter ketiga kelanjutan dari cerita Jalan Dendam dan Rahayu. Bagi yang belum menyimaknya, bisa cek di playlist channel Ada Apa Gerangan. Oke, kita langsung saja mulai ceritanya. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Sama dengan Condromowo, Candrasa juga memahami kegelisahan Mian akibat kepergian Ujung Ulung dan Yang Wu. Selain itu, mereka juga kehilangan bantuan dari Pak Ongko, aliansi Ki Belerak Lanang, Panembahan Warak, serta Kedung Menur. Semua itu membuat kekuatan kelompok mereka berkurang drastis. Di saat yang sama, Candrasa memperkirakan para pendukung Kedung Lulang masih terus berdatangan. "Jangan khawatir, An. Saudara-saudara kita pasti tidak akan tinggal diam. Aku yakin," ucap Candrasa mencoba menenangkan Mian. "Aku tidak ingin merepotkan mereka, Sa. Brahma adalah masalah pribadiku. Di samping itu, setiap mandala memiliki aturan untuk tidak ikut campur dalam masalah yang tidak berkaitan dengan mandalanya," balas Mian. "Mengapa Mian seperti itu, Tuan? Bukankah kekuatannya sangat hebat?" tanya Ki Lugut kepada Condromowo. "Kekuatan Mian berasal dari energi semesta yang diserap dengan aji Puspa Manunggal, Ki. Besar atau kecilnya tergantung dari jumlah energi yang tersedia. Sedangkan energi asli Mian sendiri ada di dalam tombak catur tunggal serta Wijaya Kusuma yang diberikan istrinya," jawab Condromowo. "Maksudnya, Tuan?" Condromowo lalu menjelaskan jika Mian hanyalah meminjam energi dari alam. Besar dan kecilnya energi tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan serta ketersediaan energi itu sendiri. "Mengapa Mian tidak menyimpan saja energi itu, Tuan? Bukankah seharusnya bisa?" tanya Ki Lugut bingung. "Puspa Manunggal tidak bekerja seperti itu, Ki. Ilmu itu berjalan dengan prinsip kesetaraan dalam memberikan dan menerima. Jadi, siapapun pengamal Puspa Manunggal harus ikhlas ketika energinya diambil oleh pihak yang membutuhkan. Mereka yang serakah tidak akan mampu menggunakan ilmu itu, dan semesta pun pasti menolak untuk meminjamkan energinya," jawab Condromowo. "Ilmu yang aneh," gumam Ki Lugut. "Hanya mereka yang telah memahami kata cukup yang bisa menyerap intisarinya, Ki. Jika masih meributkan urusan kurang dan lebih, pasti akan gagal," ucap Condromowo. "Tapi aku masih bingung, Tuan. Bukankah di Kedung Lulang nanti pasti akan ada banyak energi yang diserap?" Condromowo tersenyum lalu berkata, "Di Mandala gelap, maka sebagian besar energi yang tersedia hampir bisa dipastikan adalah energi gelap. Menyerapnya sama saja dengan meracuni diri sendiri. Sama halnya dengan makanan. Jika kita memakan barang haram atau diperoleh lewat cara haram, maka cara pandang dan langkah kita biasanya akan menuju ke arah yang haram." Tanpa terasa, perjalanan mereka telah mendekati wilayah Kedung Lulang. Mian, Ki Lugut, Candrasa, dan Condromowo pun sangat berhati-hati dalam bergerak. Mereka sebisa mungkin berusaha menghindari pertemuan dengan penghuni mandala tersebut. Di tempat Pak Ongko, kedatangan Yang Wu disambut oleh kesunyian. Seluruh isi rumah telah hancur berantakan. Pecahan jimat berserakan di mana-mana. Yang Wu pun berkeliling memeriksa, berusaha mencari tahu apa yang telah terjadi di tempat itu. Setelah tidak menemukan petunjuk apapun, Yang Wu bergegas pergi ke mandala Panembahan Warak. Sesampainya di sana, Yang Wu mendapatkan kabar jika Pak Ongko, Yin Wu, dan belasan jin telah ditawan oleh kelompok Kedung Lulang. Sedangkan Panembahan Warak sendiri kini berada di mandala Panembahan Gajah untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tanpa berpikir panjang, Yang Wu pun segera kembali ke Kedung Lulang. Di Kedung Menur, meski harus mengorbankan banyak prajurit, pasukan gabungan Dewi Rara Petak, Ki Belerak Lanang, dan Raden Waruputih berhasil mendesak pasukan Kedung Lulang. Pasukan itu akhirnya harus mundur ketika Dewi Rara Petak bisa mengalahkan Ki Silapaya. Setelah merawat mereka yang terluka, Dewi Rara Petak memerintahkan prajurit yang masih bisa bertempur untuk mempersiapkan diri pergi ke Kedung Lulang.
Demikian juga dengan Ki Belarak Lanang dan Raden Waruputih. "Terima kasih untuk bantuannya, Tuan Putri," ujar Ujung Ulung yang mengira Dewi Rara Petak ingin membantu Mian. "Aku tidak melakukannya untuk Mian, Lung, tapi demi kehormatanku. Dan kau adalah bagian dari kehormatan itu, sebab kau adalah rakyatku. Apalagi sekarang Purwari malah sengaja menyerang ke Kedung Menur. Tak ada pilihan lagi. Sadu mok batok, sanyari bumi, ditoi pati. Bukankah demikian Ki Belarak, Raden Waru?" balas Dewi Rara Petak. "Benar sekali, Dewi. Pemimpin dinilai dari bagaimana ia menjaga serta merawat Mandala beserta semua kawulanya. Jika ia jujur dan setia kepada amanah, maka akan setia pula rakyat mendukungnya," jawab Ki Belarak Lanang yang diam-diam merasa kagum kepada Dewi Rara Petak. Ki Belarak Lanang tak mengira jika dibalik kekejamannya, penguasa Kedung Menur itu ternyata pemimpin yang sangat memperhatikan rakyatnya. "Kau pasti tak mengira kan, Raden?" bisik Ki Belarak Lanang. "Iya, Ki. Dewi Rara Petak jelas jauh lebih baik dari para pemimpin yang selalu gembar-gembor soal dari, oleh, dan untuk rakyat itu. Padahal pada kenyataannya apa yang terjadi adalah dari dan oleh rakyat, tapi untuk foya-foya para pejabat bangsat," jawab Raden Waruputih. Di Galis Segaran, Ki Galis Segoro dengan berat mengatakan jika permintaan Gundala Wereng untuk membantu Mian ditolak oleh Kanjeng Ratu. Meski kecewa, Gundala Wereng pun tak bisa berbuat apa-apa selain mematuhi perintah tersebut. "Aku tahu selama ini kau diam-diam telah berlatih dan telah memiliki cukup kekuatan, Reng. Tapi aku hanya ingin mengingatkan, jika kau berniat kabur, aku terpaksa harus menghalangimu," ucap Ki Galis Segoro. Gundala tak menjawab. Ia sadar konsekuensi bila mencoba kabur dari penjara adalah kembali menjadi buronan. Selain itu, Ki Galis Segoro dan mandalanya pasti akan mendapat hukuman juga. Mengingat kebaikan Ki Galis Segoro selama ini, Gundala tak tega untuk menempatkannya dalam kesulitan. "Apakah benar-benar tak ada jalan lain, Ki? Aku bersumpah akan kembali ke tahanan setelah selesai membantu Mian," ujar Gundala. Ki Galis Segoro tersenyum sedih, lalu menggelengkan kepalanya. "Maafkan aku, Reng. Reputasi gelapmu membuat banyak pihak di istana tetap ragu, meski aku telah menawarkan diri sebagai penjaminmu." "Baiklah, Ki. Terima kasih sudah bersedia berkorban untukku," ucap Gundala lirih. Setelah itu, Ki Galis Segoro meninggalkan ruang penjara. Tak berselang lama, sesosok jin datang dan langsung menemui Gundala Wereng. Jin itu memperkenalkan dirinya sebagai Tumenggung Naga Mawa. Dari tanda-tanda kebesaran yang dipakainya, Gundala tahu Tumenggung Naga Mawa adalah punggawa dari Istana Laut Selatan langsung. "Apa maksud Tuan menemuiku?" tanya Gundala. "Bukankah kau ingin membantu Mian? Aku bisa menolongmu, tentu saja jika kau bersedia membayarnya," jawab Tumenggung Naga Mawa. "Aku tidak memiliki harta atau mustika, Tuan," balas Gundala. "Aku tak butuh harta atau mustikamu. Aku hanya ingin kau melakukan sesuatu untukku," ucap Tumenggung Naga Mawa. "Apa itu, Tuan?" tanya Gundala. Tumenggung Naga Mawa lalu mengatakan tugas yang harus dilakukan Gundala adalah membunuh jin yang telah menyakiti keluarganya. Tumenggung Naga Mawa sendiri tak bisa melakukan itu karena ayah jin tersebut memiliki jabatan tinggi. Jika berhasil, maka Tumenggung Naga Mawa akan menciptakan kembaran untuk menggantikan posisi Gundala di penjara. Sebagai bukti ucapannya, Tumenggung Naga Mawa memanggil salah satu penjaga dan mengubahnya menjadi sosok yang sama persis dengan Gundala. "Bagaimana, Reng? Apa kau bersedia?" tanya Tumenggung Naga Mawa. Gundala tak segera menjawab. Ia kembali tenggelam dalam perang batin. Setelah merenung cukup lama, Gundala akhirnya mengambil keputusan. "Aku tak bisa menerima tawaranmu, Tuan. Meski berhasil pun, tak ada jaminan aksiku tidaklah terbongkar. Maafkan aku, Tuan," ujar Gundala. "Naga bodoh, kau tak tahu berapa lama akan terpenjara di sini kan? Istana berniat mengurungmu selamanya, bangsat," seru Tumenggung Naga Mawa. Gundala tersentak. Ia tak mengira akan dihukum selama itu. Perlahan amarahnya mulai timbul karena merasa diperlakukan tidak adil. Gundala pun berniat mengubah niat dan menerima tawaran Tumenggung Naga Mawa. "Toh yang harus kubunuh juga jin jahat," batin Gundala. Ketika Gundala akan mengatakan persetujuannya, mendadak ia teringat kata-kata yang pernah diucapkan Moza ketika mengunjunginya dulu.
dalam diri kita selalu ada dua makhluk yang selalu bertarung, Reng. Satu makhluk kegelapan, satu lagi makhluk cahaya. Di pertarungan tersebut, si pemenang adalah makhluk yang kita beri makan. Karena itulah, jangan sampai salah memberikan makanan. Lihat baik-baik mana makhluk yang memiliki gelap dan terang. Ingat, Reng, gunakan mata batinmu dengan teliti, sebab tidak jarang kegelapan hadir diselimuti cahaya, begitu juga sebaliknya. Pesan Moza tersebut langsung membuat Gundala membatalkan niatnya. Kali ini ia mulai bisa berpikir jernih. Bodohnya aku, siapa yang menjamin jika semua yang dikatakan Tumenggung Nagamawa benar? Bagaimana jika justru sebaliknya, dan aku hanya dijadikan bidak saja? Bagaimana juga bila ini hanya cara Tumenggung Nagamawa untuk mengacaukan Galis Segaran? Tanya Gundala kepada dirinya sendiri. Bagaimana, Reng? Apa kau berubah pikiran? Tanya Tumenggung Nagamawa. Gundala tersenyum. Aku tetap pada keputusanku, Tuan. Tujuan baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Jika memang harus terkurung di sini selamanya juga tidak mengapa. Ku anggap itu sebagai bagian dari penebus dosaku, jawabnya. Mendengar jawaban itu, Tumenggung Nagamawa langsung meninggalkan ruang penjara. Pertemuan Tumenggung Nagamawa dan Gundala Wareng juga diketahui oleh Ki Galis Segoro. Dengan gelisah, pemimpin Galis Segaran itu menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di Kedung Lulang, Dewi Purwari sibuk menyiapkan pasukan untuk menyambut kedatangan Mian dan kawan-kawannya. Meski telah kehilangan banyak prajurit di Kedung Menur, kehadiran banyak pendukung dari berbagai mandala membuat Dewi Purwari merasa yakin bisa mengalahkan kelompok Mian, Ganggang Wilis, Dewi Rarapetak, Ki Belarak Lanang, serta Raden Waru Putih. Di tengah keriuhan itu, Nalapati dan Nalayama mulai menjalankan rencana mereka. Dua jin yang ingin mengambil alih kekuasaan tersebut meminta pasukan pemberontak yang selama ini dibentuk untuk bersiaga dan bergerak begitu ada perintah. Nalapati dan Nalayama bukanlah abdi asli Dewi Purwari. Mereka dulu adalah tumenggung di Umbul Gesang. Ketika mandala itu dihancurkan, keduanya berkhianat, lalu bergabung dengan Dewi Purwari. Mereka pun harus menanggalkan jabatan lamanya hanya menjadi prajurit biasa, sebab posisi tinggi diisi oleh abdi-abdi asli Dewi Purwari. Awalnya tak ada masalah. Nalapati serta Nalayama berpikir jabatan mereka akan naik seiring waktu dan jasa yang mereka lakukan. Namun, hal tersebut ternyata tidak terjadi. Sebesar apapun jasa mereka, itu hanya dipandang sebelah mata saja oleh Dewi Purwari. Nalapati dan Nalayama pun marah. Mereka lalu berniat untuk melakukan kudeta. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, keduanya pun berusaha mengumpulkan kekuatan dan membentuk pasukan. Nalapati dan Nalayama menghubungi para bekas penghuni Umbul Gesang yang berhasil melarikan diri. Kepada mereka, keduanya mengaku jika penyerahan diri ke Dewi Purwari adalah bagian dari upaya menolong Panembahan Truno, serta untuk merebut kembali Umbul Gesang. Sebagai bukti ucapannya kepada mereka, Nalapati dan Nalayama memamerkan jurus-jurus pedang milik Panembahan Truno. Hal tersebut membuat banyak jin bekas penghuni Umbul Gesang percaya, lalu ikut bergabung dalam pasukan Nalapati dan Nalayama. Pasukan inilah yang sekarang sedang disiagakan oleh kedua jin tersebut. Rencana Nalapati dan Nalayama adalah membiarkan pasukan Dewi Purwari berperang dengan kelompok gabungan Mian. Lalu mereka akan menyerang siapapun yang memenangkan perang tersebut. Nalapati serta Nalayama yakin rencana itu pasti akan membuahkan hasil dan membuat mereka menjadi penguasa di Umbul Gesang. Di Kedung Lulang, hanya Nyai Wekaslah yang tahu ulah Nalapati dan Nalayama. Meskipun demikian, Nyai Wekas tidak berani membocorkan rahasia mereka demi keselamatan Panembahan Truno. Di samping itu, kemampuan Nyai Wekas juga berada jauh di bawah Nalayama dan Nalapati. Namun Nyai Wekas tak hanya pasrah begitu saja. Ia juga membentuk aliansinya sendiri. Anggota aliansi inilah yang memberitahukan rencana penyerangan Dewi Purwari kepada Pak Ongko, Panembahan Warak, Ki Belarak Lanang, Raden Waru Putih, serta Dewi Rarapetak. Saat ini pun aliansi Nyai Wekas juga sedang menyiagakan diri untuk membebaskan Panembahan Truno. Di lain lokasi, dengan menggunakan Aji Sulih Raga, Ki Lugut menyusup masuk ke Kedung Lulang. Ia berusaha mencari lokasi Brahma disembunyikan. Setelah berkeliling dan bertanya, Ki Lugut akhirnya tahu jika Brahma ada di istana Dewi Purwari. Ia pun berniat menyusup ke istana. Akan tetapi, Ki Lugut terpaksa harus membatalkan rencana karena melihat kehadiran Mari serta pagar penghalang. Saat kembali ke tempat persembunyian, Ki Lugut melihat Yang Wu, Ki Bungkus, Nitarum telah ada di sana. Bersama mereka, ikut juga belasan jin yang dulu berhasil melarikan diri dari petilasan Ki Bakung.
Ki Lugut pun memeluk satu persatu para sahabat lamanya itu. Kemudian barulah ia menceritakan hasil investigasinya. "Ini sulit. Menyerang ke istana cuma akan menjadi misi bunuh diri," gumam Condromowo. "Benar, apalagi istana tersebut pasti dilindungi pagar penghalang kuat. Buktinya kita tidak bisa membaca energi Brahma," tambah Candrasa. "Memang begitu, Tuan. Selain itu, di sana ada Galil dan Mari. Mereka kemungkinan besar bisa membongkar penyamaranku. Karena itulah aku tak berani masuk," ujar Ki Lugut. "Ada yang datang, bersiap-siaplah," bisik Condromowo lalu bergegas berdiri. Mian, Candrasa, Ki Lugut, Ki Bungkus, dan Yang Wu juga segera bangkit. Tak lama kemudian muncullah Tali Geni, Nagalindu, Ki Sabet Mumur, Ganggang Wilis serta pasukan khusus Galis Segaran. Kedatangan mereka membawa angin segar bagi Mian. Apalagi ketika Ujung Ulung juga muncul untuk memberi kabar pasukan Kedung Menur telah berada di dekat tempat itu. "Mengapa tidak bergabung saja, Lung?" tanya Mian. "Dewi Rarapeta ingin tahu siapa yang memimpin pasukan gabungan, An," jawab Ujung Ulung. "Katakan Mian yang memimpin. Galis Segaran akan berdiri sejajar dengan Kedung Menur," ucap Ganggang Wilis. "Terima kasih Tuan Putri, saya akan menyampaikan kepada Dewi Rarapeta. Sekarang saya pamit," balas Ujung Ulung lalu segera pergi. Nagalindu yang melihat raut wajah Mian tampak bingung tersenyum. "Sekecil dan selemah apapun Kedung Menur adalah Mandala Merdekaan. Karena itulah Dewi Rarapeta menanyakan siapa yang akan menjadi pemimpin. Jika pihak Galis Segaran yang memimpin, maka Dewi Rarapeta pasti memilih tidak bergabung, sebab itu akan merendahkan harga dirinya. Untungnya Ganggang Wilis bijak dan segera mengambil keputusan. Kau yang terbiasa hidup bebas tanpa memikirkan gelar, status, dan posisi jelas bingung. Bagimu, urusan siapa yang menjadi pemimpin persekutuan tidaklah penting, sebab yang paling penting adalah tujuannya. Akan tetapi, cara pandangmu itu tidak bisa diterapkan dalam persekutuan antar Mandala. Ada banyak faktor lain yang harus ikut diperhitungkan," terang punggawa utama Ki Galis Segara itu. "Semakin banyak massa, maka akan semakin sulit hal itu disembunyikan." Kehadiran kelompok Mian, Galis Segaran, dan aliansi Kedung Menur akhirnya diketahui oleh prajurit Sandi Kedung Lulang dan segera melaporkannya kepada Dewi Purwari. "Galis Segaran benar-benar meremehkanku," ujar Dewi Purwari geram. Ia merasa setelah mengetahui jumlah pasukan yang datang tidak sebanyak perkiraannya. "Jangan meremehkan, Putri. Meski sedikit pasukan itu dipimpin oleh Ganggang Wilis, Nagalindu, dan Ki Sabet Mumur," saut Empu Bandang. Dewi Purwari menoleh ke arah jin yang tinggal di Sungai Berantas itu. "Aku memang belum pernah berhadapan langsung dengan mereka, Empu. Akan tetapi, Galis Segaran harusnya mampu menakar besarnya kekuatan lawan mereka," ucapnya. "Bagaimana dengan bantuan yang kau janjikan, si Kilap Maya?" tanya Dewi Purwari. "Mereka telah dalam perjalanan, Putri. Sebentar lagi juga akan tiba," jawab Ki Silap Maya. "Kuharap mereka tidak selemah dirimu, Ki," ujar Dewi Purwari yang masih kesal karena harus kehilangan banyak prajurit saat menyerbu Kedung Menur. "Jika tidak ada pengkhianat, Kedung Menur pasti sudah hancur, Putri," balas Ki Silap Maya. Mari yang juga hadir di tempat itu hanya diam. Ia masih kesal karena keinginannya untuk memperbudak Yinwu dan Jin Pak Ongko yang lain dihalangi Dewi Purwari. Sebagian jin malah dijadikan anak buah oleh Dewi Purwari. "Jika Mian sudah terbunuh, akan kuhabisi sendiri jin ini," bisik Mari lewat telepati kepada Galil. "Sabar, Mar, semua ada saatnya. Sekarang kita ikuti saja permainan Purwari," balas Galil. "Musuh sudah di depan pintu, Putri. Apa langkah kita sekarang?" tanya Empu Bandang. "Kita serang mereka malam ini, Empu. Tumpas dan tuntas," jawab Dewi Purwari. Mendengar hal itu, Empu Bandang dan sekutu Dewi Purwari yang lain segera menyiapkan pasukannya masing-masing. Setelah itu, mereka bergerak untuk mengepung pasukan gabungan Mian. Di tengah pergerakan itu, Mari secara rahasia memerintahkan Jipeng dan Sotam untuk menculik Pak Ongko, Yinwu, dan jin lain yang kini sedang dipenjara. Mari berencana memperbudak Pak Ongko, lalu memaksanya mengeluarkan makhluk-makhluk yang dipenjara dalam gerbang penyucian untuk diperbudak. Sepasang siluman bungkuk itu pun bergegas menuju penjara. Sebisa mungkin, mereka menyembunyikan diri dari para prajurit Nalapati dan Nalayama. Untuk mengalihkan perhatian, Jipeng serta Sotam mengeluarkan makhluk-makhluk peliharaan mereka dari punggung, lalu menyuruhnya memancing para penjaga. Rencana itu berhasil.
Pasukan penjaga penjara berhamburan mengejar umpan Jipeng dan Sotam. Kesempatan itu digunakan mereka untuk menerobos masuk ke dalam penjara. Sambil mencari Pak Ongko, kedua jin itu memangsa jin-jin yang tertawan untuk menambah energi. Lalu sampailah mereka di tempat Panembahan Truno ditawan. Tanpa membuang waktu, Jipeng segera mendekat untuk memakan Panembahan Truno. Nyai Wekas yang sedang berada di sana tentu saja tidak tinggal diam. Ia menghadang dan langsung menyerang Jipeng. Dikarenakan kalah kuat, Nyai Wekas dengan cepat terdesak. Setelah berusaha keras melawan, salah satu sulur yang keluar dari punggung Jipeng akhirnya bisa menangkapnya. Nyai Wekas pun hanya bisa pasrah ketika tubuhnya ditarik masuk ke lubang di punggung Jipeng. "Lepaskan dia, makan saja aku!" teriak Panembahan Truno yang tidak tega melihat nasib Nyai Wekas. Shotam tertawa lalu mengejek. "Seolah kau punya pilihan saja, jin tua. Jangan khawatir, setelah ini kau yang akan menjadi mangsa selanjutnya." Panembahan Truno terdiam. Ia menatap Nyai Wekas dengan sedih. Bagi seorang pemimpin, menyaksikan rakyat tersiksa dan tidak bisa menolong adalah penderitaan terbesarnya. Nyai Wekas tahu itu. Karenanya ia tak memperlihatkan wajah sedih agar Panembahan Truno tidak kian terluka. Nyai Wekas bahkan tersenyum untuk menunjukkan rasa bangganya. Bangga karena akan mengakhiri pengabdiannya dengan terhormat. Ketika tubuh Nyai Wekas akan memasuki lubang, tiba-tiba saja sesosok bayangan berkelebat. Sedetik kemudian, sulur yang melilit Nyai Wekas terputus. "Bangsat, siapa kau?" teriak Jipeng sambil meloncat ke samping Sotam. "Aku adalah malaikat kematianmu. Berani-beraninya kalian membuat onar di Mandalaku," jawab sosok berpakaian serba hitam, bertopeng dan bersenjata pedang itu. Sambil meraung, Jipeng dan Sotam menerjang sosok bertopeng. Pertempuran pun berlangsung dengan sengit. Dengan lincah, si sosok bertopeng menyambut serangan-serangan sulur kedua siluman tersebut. "Apakah Panembahan mengenalnya?" tanya Nyai Wekas. "Tidak, Nyai, tapi dari energinya aku bisa merasakan aura Laut Selatan," jawab Panembahan Truno. Meski dikeroyok, sosok bertopeng tersebut mampu mengimbangi serangan Jipeng dan Sotam. Setiap serangan sulur bisa dihindarinya dengan mudah. Berbeda dengan Rupong, ilmu bela diri Jipeng dan Sotam memang tidak terlalu tinggi. Kedua siluman itu lebih banyak mengandalkan kemampuan makhluk yang tinggal di punggungnya. Setelah beberapa lama bertarung, sosok bertopeng berhasil mendesak Jipeng dan Sotam. Tubuh dua siluman itu mulai dihiasi luka-luka. Situasi kian gawat bagi Jipeng dan Sotam ketika pasukan pengawal penjara kembali. "Sepasang siluman itu yang menyerang tempat ini!" teriak Nyai Wekas. Jipeng dan Sotam kebingungan. Mereka berlomba mencari kesempatan untuk melarikan diri. Untuk itu, keduanya mengeluarkan makhluk-makhluk peliharaannya lagi dan menyuruh mereka bertarung. Saat para pengawal serta sosok bertopeng disibukkan oleh makhluk-makhluk tersebut, Jipeng dan Sotam berloncatan menjauhi palagan. Makhluk-makhluk peliharaan Jipeng dan Sotam akhirnya bisa dikalahkan. Namun, betapa terkejutnya para pasukan penjaga penjara ketika sosok bertopeng tiba-tiba saja menyerang mereka. Dikarenakan tidak siap, pasukan itu pun dengan cepat musnah di ujung pedang sosok bertopeng. "Katakan di mana Brahma ditahan, Nyai," ujar si sosok bertopeng kepada Nyai Wekas. "Apa kepentingan Tuan dengan anak itu?" Nyai Wekas balik bertanya. "Aku akan menolongnya. Mian adalah sahabatku." "Apa buktinya, Tuan?" "Aku tak punya bukti, Nyai, tapi aku bersumpah jika semua yang kukatakan adalah benar." "Bagaimana bisa aku mempercayai sosok bertopeng, Tuan? Lepaskan dulu topeng itu," ujar Nyai Wekas. "Jika kau bisa, maka bukalah sendiri, Nyai," balas sosok bertopeng sambil berjalan mendekati Nyai Wekas. "Kau tak akan mampu, Nyai. Topeng itu hanya bisa dilepas oleh si pemasang. Tuan ini sedang disegel, Nyai, tapi aku mempercayainya sebab aura energi yang keluar dari tubuhnya tidaklah gelap," ujar Panembahan Truno. Sosok bertopeng lalu berjalan menghampiri Panembahan Truno. Ia lalu berusaha menghancurkan belenggu yang mengunci simpul-simpul energi di tubuh Panembahan Truno dengan energinya. Setelah beberapa lama berjuang, satu demi satu belenggu itu pun berhasil dibuka. "Terima kasih, Tuan. Aku tak akan melupakan utang budi ini," ucap Panembahan Truno. "Tidak perlu, Tuan. Berbuat baik adalah kewajiban. Tidak ada yang perlu diperhitungkan," balas si sosok bertopeng. Nyai Wekas akhirnya percaya dan bersedia menunjukkan tempat penahanan Brahma. Sebelum meninggalkan penjara, Nyai Wekas lebih dahulu mengantarkan sosok bertopeng ke tempat Pak Ongko dan Yinwu ditahan.
Sosok bertopeng lalu membebaskan keduanya dan jin lain juga. Setelah itu, barulah mereka meninggalkan penjara. Panembahan Truno tidak ikut pergi bersama rombongan Nyai Wekas. Ia memilih pergi ke sarang Nalapati dan Nalayama. Panembahan Truno tidak rela para abdi setianya tewas sia-sia akibat tertipu oleh sandiwara Nalapati dan Nalayama. Karena itulah, ia ingin membongkar keculasan kedua bekas punggawanya itu. Tapi kekuatan Panembahan belum pulih, ujar Nyai Wekas khawatir. Aku harus melakukannya, Nyai. Ini sudah menjadi kewajiban seorang pemimpin, ucap Panembahan Truno tegas. Untuk menemani Panembahan Truno, Pak Ongko meminta 3 jin pergi bersamanya. Kemudian mereka segera berpisah menuju perjuangannya masing-masing. Begitu Brahma berhasil kudapatkan, aku akan menyusulmu Panembahan, janji sosok bertopeng sebelum pergi. Tak usah memaksakan diri Tuan, sebaiknya Tuan bantu Mian saja. Kekuatan Tuan lebih bermanfaat di sana, balas Panembahan Truno. Di Galis Segaran, Ki Galis Segoro sedang duduk bersama Tumenggung Nagamawa. Bagaimana menurutmu Tumenggung? Apakah penilaianku tidak salah? Tanya Ki Galis Segoro. Benar atau salah, itu baru bisa dibuktikan nanti Ki Galih. Lagi pula, jika penilaianmu salah, maka penilaianku juga salah, jawab Tumenggung Nagamawa. Mengandalkan besarnya jumlah pasukan, Dewi Perwari memilih menyerang langsung kelompok Mian. Mereka menyerbu dari segala penjuru, berharap bisa memenangkan perang dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, lawan mereka bukanlah makhluk-makhluk kelas rendah. Dengan sigap, Nagalindu, Ki Sabet Mumur, dan Dewi Rarapeta mengatur pasukannya masing-masing untuk menahan gempuran Kedung Lulang. Mian, Ganggang Wilis, serta Dewi Rarapeta telah sepakat bertempur dalam gelar perang. Kali ini mereka kembali memilih menggunakan formasi Cakra Kroda. Pasukan Kedung Menur yang berjumlah lebih besar ditempatkan di lingkaran kedua. Sementara di lingkaran pertama diisi oleh pasukan Galis Segaran. Sedangkan Nagalindu, Ki Sabet Mumur, Yang Wu, Candrasa, Taligeni, Ujung Ulung, Condromowo, dan Mian menjadi mata dari formasi tersebut. Suara jerit kesakitan dan aura kematian segera saja menyelimuti Palagan. Dewi Perwari yang melihat prajuritnya tewas dibantai Nagalindu dan ketujuh mata cakra lain segera memerintahkan Punggawa serta sekutu terkuatnya untuk melawan mereka. Empu Bandang, Galil, Mari bersama belasan tokoh pun merangsek maju. Galil dan Mari langsung menuju Mian. Tujuan mereka adalah untuk membalas dendam sekaligus menjadikan Mian sebagai budak jika memungkinkan. Kali ini kau tidak bisa seenaknya kabur seperti dulu bangsat, caci Mari sambil berusaha menyambar Mian dengan salah satu tangan berkuku runcingnya. Mian melompat mundur untuk menghindari serangan perempuan yang telah berubah wujud menjadi iblis bertangan 4 dan bermata 3 itu. Namun, belum sempat ia mengatur posisi, Galil sudah lebih dulu menebaskan pedang apinya. Punggung Mian pun terkena sambaran pedang tersebut. Benturan kekuatan tersebut membuat Mian terjungkal dan Galil terdorong ke belakang. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Mari. Ia segera menerjang Mian dengan keempat cakar, mengincar sepasang tangan dan kaki Mian. Sementara mulutnya terbuka lebar, bersiap menggigit, lalu menyalurkan racun di tubuh Mian. Akan tetapi, mimpi indah Mari buyar ketika sesosok bayangan tiba-tiba saja melesat, lalu menyerangnya. Mari yang sedang berkonsentrasi kepada Mian tak bisa menghindarinya. Tubuhnya pun terhantam telak dan terlempar. Ada urusan yang harus kita selesaikan manusia iblis, ujar Nitarum dengan wajah penuh amarah. Kau pikir bisa mengalahkanku sekarang keparat? Akan kubuat nasibmu lebih menderita dari kemarin, umpat Mari sambil melompat maju. Ayo kita buktikan, Mar, balas Nitarum dengan tongkat terangkat di atas kepala. Ketika dulu Mari dan Galil menyerang petilasan Ki Bakung, Ki Bungkus bersama Nitarum sedang bertapa untuk meningkatkan ilmunya. Karena itulah mereka bisa dikalahkan dengan mudah. Setelah dibebaskan dari kuncian mantra, Ki Bungkus dan Nitarum segera berlatih untuk mengembalikan kekuatan mereka. Sama seperti penghuni petilasan yang lain, Nitarum juga sangat ingin membalas dendam kepada Galil serta Mari. Karena itulah ia langsung pergi meninggalkan pusat cakra begitu melihat kemunculan si musuh bebuyutan. Kekuatan Galil dan Mari bersumber dari jin-jin yang ditawan dalam masing-masing tubuhnya. Para jin tersebut dikurung dalam tato yang dilingkari oleh kalimat-kalimat mantra. Dikarenakan memiliki belasan jin dalam tubuhnya, Mari dengan sombong menyerang tanpa memperdulikan pertahanan diri. Ia bahkan sesumbar akan membuat Nitarum menjadi bagian dari koleksi tatonya. Berbeda dengan Mari,
Galil bertempur lebih hati-hati. Meski memiliki tato sama banyaknya dengan Mari, ia tak berani meremehkan Mian. Apalagi setelah Mian mulai menggunakan jurus-jurus udan wayah rendengnya. Mengapa ia tidak sekuat dulu? Batin Galil heran. Karena kalah jumlah, pasukan Dewi Purwari akhirnya bisa menerobos masuk ke dalam formasi Cakra Kroda. Ganggang Wilis selalu segera mengubah formasi menjadi Cakra Byuha. Setelah itu ia bermaksud untuk menyerang Dewi Purwari. Namun Dewi Rarapetak mencegahnya. "Biar aku saja Putri, ada urusan yang harus kami selesaikan," ujar Dewi Rarapetak, lalu langsung pergi ke tempat Dewi Purwari. Gempuran pasukan Kedung Lulang kian deras. Gelar perang pun buyar dan berubah menjadi perang berubuh. Situasi ini membuat pasukan gabungan Mian perlahan terdesak. Kerugian terbesar tentu saja dialami oleh pasukan Kedung Menur. "Lihatlah pasukanmu burung bodoh, sebentar lagi mereka akan musnah di tempat ini," ejek Dewi Purwari di sela pertarungannya dengan Dewi Rarapetak. Dewi Rarapetak hanya menggeram sambil mengayunkan pedang putihnya. Jin yang kerap muncul dalam wujud gagak putih itu seolah ingin melampiaskan kesedihan dan kemarahan dalam setiap serangannya. Perang berubuh membuat Ganggang Wilis harus ikut bertarung. Dengan garang ia membantai setiap lawan dengan pedangnya. Ketika melihat Jeliring, Lumbu dan Watang, Ganggang Wilis pun segera mendatangi mereka. Tak lama kemudian mereka sudah terlibat dalam pertempuran sengit. Ganggang Wilis yang masih murka dengan penghinaan Saptangkara bertekad tidak akan memberikan ampun kepada mereka. Di tengah hiruk pikuknya perang, tiba-tiba datanglah puluhan jin yang langsung bergabung dengan pasukan Kedung Lulang. Kedatangan gerombolan jin itu disambut senang oleh Ki Silap Maya. Dengan cepat ia bergabung dengan Empu Gong dan kawan-kawannya. Kemunculan Empu Gong membuat Nagalindu bertanya-tanya. Ia merasa heran dengan kemunculan jin yang memiliki hubungan dengan Mandala Naga Raja itu. Akan tetapi, karena serangan-serangan Empu Bandang terus berdatangan, Nagalindu pun terpaksa harus kembali berkonsentrasi menghadapinya. Gempuran pasukan Empu Gong membuat keadaan pasukan Mian kian parah. Ki Sabet Mumur, Condromowo, Candrasa, Taligeni, Ki Bungkus, Yang Wu, dan Ujung Ulung harus berjuang keras menghadapi keroyokan lawan-lawannya. Pertempuran juga berlangsung di tempat lain. Panembahan Truno dibantu jin-jin Pak Ongko serta jin yang masih setia kepadanya harus berjuang mati-matian melawan Nalayama, Nalapati, dan jin-jin yang mendukungnya. Sambil bertarung, Nalapati dan Nalayama berulang kali memaki. Keduanya tak mengira rencana yang telah lama mereka susun tiba-tiba hancur begitu saja karena kemunculan Panembahan Truno. Jin-jin yang selama ini telah berhasil ditipu pun berbondong-bondong membelot ke pihak Panembahan Truno. Tak jauh dari gerbang istana Kedung Lulang, Nyai Wekas memberi petunjuk tempat Brahma dikurung kepada Pak Ongko, Yang Wu, dan sosok bertopeng. Setelah itu, ia segera pergi untuk menyusul Panembahan Truno. Sambil mengawasi gerbang dari balik topeng, Gundala mengingat kembali pertemuannya dengan Ki Gali Segoro dan Tumenggung Naga Mawa. "Ingat, Reng, misimu hanya menyelamatkan Brahma, bukan yang lain. Setelah berhasil, cepat kembali ke tempat ini," ujar Ki Gali Segoro saat itu. "Satu lagi, Reng, apapun yang terjadi, kau dilarang keras membuka identitas. Itu sebabnya aku mengubah wujudmu serta memakaikan topeng. Hanya aku yang bisa membukanya, Reng. Jadi jangan mencoba bermain api," imbuh Tumenggung Naga Mawa. Sejak awal, Gundala memang tidak pernah berniat untuk kabur atau memberontak. Ia sudah bertekad untuk berubah menjadi makhluk yang lebih baik. Karena itulah, Gundala belajar memanunggalkan Kawula dan Gusti dalam bentuk Satkona yang sempurna. Sebab hanya dengan cara tersebutlah langkah-langkah memayu Hayuning Bawono yang menjadi kewajiban setiap makhluk bisa ditunaikan. Gundala tahu apa yang dilakukannya akan membawa lebih banyak penderitaan daripada kenikmatan. Sudah menjadi sebuah kepastian. Jika ingin sesosok makhluk ingin dicintai Gustinya, maka akan semakin sempit dan terbatas ruang gerak makhluk tersebut untuk memuaskan cintanya kepada nafsu-nafsu keduniawian. "Jika Ki Galih dan Tumenggung ragu, lebih baik aku kembali saja ke penjara," ucap Gundala. "Jika kami ragu, Tumenggung Naga Mawa pasti tidak akan meluluskanmu dari ujian, Reng. Akan tetapi kita semua tahu, jika warna jiwa jin dan manusia kerap berubah-ubah. Kau sendiri juga mengalami hal itu kan, Reng?" ujar Ki Gali Segoro. "Aku percaya kepadamu sama dengan aku mempercayai Ki Gali Segoro, Reng. Bila tidak, aku tidak akan bersusah payah memohon kepada Kanjeng Ratu. Sebenarnya aku juga tidak ingin memasang topeng segel itu. Akan tetapi, istana tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja tanpa pengawasan.
Dan agar kau tahu, kepergianmu ini hanya diketahui oleh Kanjeng Ratu, aku, serta Ki Galis Segoro. Semua itu dilakukan agar tidak menimbulkan perdebatan di antara para punggawa, sebab masih sangat banyak yang memandangmu sebagai iblis. Tumenggung Nagamawa memberikan penjelasan. Lalu bagaimana jika ada yang memeriksa penjara, Tumenggung? Tanya Gundala bingung. Tumenggung Nagamawa tersenyum. Jika aku bisa mengubah wujudmu, maka aku juga bisa mengubah jin lain menyerupai dirimu, kan? Aku tidak akan mengkhianati amanah kalian, Ki Galih, Tumenggung, batin Gundala sambil berusaha mencari cara untuk memasuki istana Kedung Lulang. Bertahanlah Brahma, paman akan menolongmu, seru Gundala Wereng sambil membabat habis lawan-lawannya. Sampai di sini dulu cerita di antara dendam. Kita lanjutkan besok ketika sahur ya. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan, tetap semangat dan semoga sehat selalu. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.